Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian desain penelitian survei. Desain penelitian survei adalah salah satu prosedur dalam penelitian kuantitatif di mana penelitian mengelola survei dengan sampel atau untuk seluruh populasi orang untuk menggambarkan sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik populasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada metode survei yang menurut Widodo, metode penelitian survei dibedakan menjadi dua tipe, yaitu ada cross-sectional dan longitudinal survei. Yang pertama, cross-sectional survey digunakan untuk mengetahui isu yang bersifat temporer dengan pengumpulan dengan data cukup satu kali. Untuk longitudinal survey digunakan untuk memahami isu yang berkepanjangan dengan waktu yang panjang tetapi populasi lebih kecil dengan kumpulan data secara periodik. Survei ini juga sering dibedakan lagi menjadi trend study, cohort study, dan panel study. Perbedaan cross-sectional dengan longitudinal survey. Penelitian cross-sectional adalah penelitian di mana peneliti menganalisis konteks tertentu untuk sekelompok orang atau fenomena sosial melalui sampel. Sebaliknya, studi longitudinal survey merupakan studi penelitian di mana penelitian berlanjut untuk periode yang lebih lama, seperti yang tadi disebutkan di awal. Jangka waktunya lebih lama. Jenis penelitian ini digunakan untuk menganalisis karakteristik yang berkembang dalam suatu populasi dan bersifat cukup umum dalam ilmu-ilmu sosial untuk meneliti ilmu-ilmu sosial. Menerangkan tentang jenis-jenis survei. Yang A. Survei berdasarkan fokus dan bidang yang diperhatikan. Yang pertama, sensus nyata. Yang kedua, sensus tidak nyata. Yang ketiga, survei sampel nyata. Yang keempat, survei sampel tidak nyata. Yang B, survei yang berdasarkan ukuran waktu. Yang pertama, survei longitudinal. Yang kedua, survei lintas bidang. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan survei. Yang kedua, menentukan konsep dan hipotesa serta menggali kepustakaan. Yang ketiga, pengambilan populasi dan sampel. Yang keempat, pembuatan kuesioner dan instrumen-instrumen. Yang kelima, pekerjaan lapangan termasuk memilih dan melatih pewawancaraan. Yang keenam, pengelola data. Dan yang ketujuh, analisis dan pelaporan. Yang terakhir ada contoh pengaplikasian. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan di SMK Widyayaya Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Tujuan penelitian ini untuk melihat adakah pengaruh antara pembelajaran pendidikan terhadap akhlak siswa, dan jenis penelitian ini berdasarkan penelitian survei menggunakan angket. Berdasarkan pembahasan pada penelitian tersebut, maka preview dapat menarik pendapat bahwa dari pengolahan data dan analisis data yang peneliti lakukan terhadap hubungan yang signifikan antara pembelajaran dengan akhlak siswa di SMK Widyayaya Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan output SPSS dan perhitungan produk momen yang ada dalam uji hipotesis bahwa terdapat hubungan yang meyakinkan antara pembelajaran atau X dengan akhlak siswa atau Y. Pengujian taraf nyata dilakukan untuk mengetahui apakah hasil R hitung tersebut mempunyai taraf nyata atau tidak, maka diuji dengan menggunakan uji T atau taraf nyata. 0,468 dan nilai korelasi termasuk dalam kategori hubungan sedang. Setelah diketahui
bahwa harga T hitung sebesar 4,620. Selanjutnya dikonsultasikan dengan harga T tabel taraf signifikansi 0,05 dengan N dikurangi K sama dengan 78 dikurangi 2 sama dengan 76. Maka besar T tabel adalah 1,992. Ternyata T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,629 lebih besar dari 1,992. Dengan demikian, perhitungan koefisien determinasi diperoleh 21,9%. Hubungan antara kedua variabel yang ditemukan signifikan atau nyata.